Bahaya. Mentoleransi. Yang belum. Jelas hukumnya. Hadis ke-6 berbunyi Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Terjemahannya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kita bilang radhiyallahu anhuma karena Nu'man sahabat, ayahnya juga Bashir sahabat. Maka dua-duanya kita bilang huma radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu jelas pula. Serta di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat atau masih samar-samar yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka ia telah melindungi agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka ia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan, maka ditakutkan hewan ternaknya akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan, wilayah kekuasaan. Ketahuilah sesungguhnya larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika dia baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Dan jika dia rusak, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak pula. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ada putnot nomor 1 di bawah diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah salah satu hadis yang merupakan pondasi dasar Islam yang menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan agama ini, sehingga kita tidak butuh lagi panduan yang lain. Potongan hadis Nabi SAW yang halal sudah jelas. Maksudnya kalian tidak butuh lagi ragu karena sudah ada penjelasan apa saja yang kalian butuhkan dari kehalalan makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, pakaian dan seterusnya. Sehingga seorang muslim tidak perlu lagi khawatir. Dan halal berarti dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang haram, ini kita masih masuk global makna hadis ya. Yang haram juga sudah jelas. Artinya kalau kita mau cari apa yang Allah larang, semua sudah terpapar panjang lebar dan rinci dari hadis dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW. Ini keduanya sudah tidak ada keraguan. Namun terkadang ada di antara keduanya yang samar-samar. Halal atau haram ya? Ini karena disebabkan kadang-kadang karena waktu. Ya, seperti contoh kayak kita hidup di masa sekarang. Mungkin ada hal-hal tertentu yang muncul di masa kita tidak ada di masa Nabi. Contohnya gitu ya. Seperti munculnya rokok misalnya, munculnya banyak hal-hal yang mungkin di masa Nabi tidak ada. Bagaimana caranya kita mengetahui ini secara hukum gitu ya? Itu tentu ranah ulama yang akan menjelaskan. Nah itu disilakan dengan syubhat, ragu, benar nggak sih, boleh nggak sih? Nah tapi hadis ini mulia sekali Bapak Ibu sekalian, memberikan kita satu ya pondasi prinsip dasar dalam mengambil keputusan. Halal jelas, haram jelas. Di antaranya ada hal-hal yang syubhat. Apa kata Nabi SAW? Memang banyak manusia tidak tahu. Tapi Nabi bilang, siapa yang meninggalkan yang syubhat itu, dia ragu-ragu boleh nggak ya, udah deh saya nggak mau ya, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Dia lepas dari hisab hari kiamat. Karena daripada saya tidak tahu hukumnya, sudah saya nggak mau deh. Nah gitu ya, berarti dia selamatkan agamanya dan kehormatannya. Makna kehormatan luas, tapi salah satu maknanya adalah nanti kalau dia tidak kerjakan dan terbukti memang itu tidak benar, maka dia akan aman, nggak tercoreng namanya. Tapi kalau dia kerjakan, sekarang kan belum tahu nih halal haram, udah deh saya lakukan aja, urusan nanti kalau ketahuan haram baru saya tinggalkan. Tapi itu tercoreng kehormatan dia, karena dia dicatat sebagai pelaku ya, walaupun itu adalah syubhat. Makanya orang yang meninggalkan yang keraguan-raguan selamat dua hal. Agamanya tidak akan dihisap lagi oleh Allah SWT, tidak ada lagi kesalahan di timbangan amal nanti hari kiamat karena dia keliru dalam melakukan perbuatan, dan juga nama baiknya. Lalu apa kata Nabi SAW selanjutnya? Ini prinsip dasar. Dan siapa yang menjurumuskan dirinya pada yang syubhat, udah deh nggak apa-apa, mumpung belum tahu hukumnya gitu ya, misal, maka dia telah menjurumuskan dirinya pada yang haram. Apa maksudnya? Berarti sudah tidak ada pilihan lain, halal atau haram. Karena yang ragu pun masuk dalam haram. Ini pondasi prinsip dasar gitu ya. Berarti memang kalau kita lihat dari makna hadis ini secara global, harusnya yang syubhat ditinggalkan. Dan untuk sementara kalau kita masih ragu halal atau haram, kita vonis dia sebagai haram dulu. Jangan kita ikutin dulu ya. Sampai betul-betul terbukti memang dia halal, oke, baru kita masukkan ya. Ini betul-betul menjawab banyak hal di masa kita sekarang. Muncul jenis makanan baru, minuman baru dan segala macam. Halal nggak? Oh ini masih ragu-ragu, udah tinggalin.
Karena berarti dia masuk dalam kategori haram. Ini perkataan Nabi SAW.